Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Andrian Arifyanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Dan saya beranggotakan 5 kelompok, 5 orang. Yang pertama saya Andrian Arifyanto, yang kedua Dwi Yulianti, yang ketiga Diana Riantini, Vina Rizky Yani, dan Karen Presri. Nah, untuk topik pembahasannya sendiri itu ada 5 dan 5 materi ini akan dibagi ke 5 anggota kelompok kami tadi. Yang pertama pengertian anak cerdas berbakat ini akan saya jelaskan, dan yang kedua karakteristik anak cerdas berbakat akan dijelaskan oleh Karen. Kemudian faktor yang mempengaruhi anak cerdas berbakat dijelaskan oleh Vina. Yang keempat penyelenggara pendidikan bagi anak cerdas berbakat itu akan dijelaskan oleh Yuli. Yang terakhir dan penutup akan dilakukan oleh layanan bimbingan bagi anak cerdas berbakat itu oleh Diana. Oke, langsung saja masuk ke pengertian anak cerdas berbakat. Untuk mengetahui anak cerdas berbakat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kecerdasan. Kecerdasan itu di dalam masyarakat diartikan sebagai jika anak tersebut itu sudah mempunyai nilai yang tinggi di dalam kelasnya, dia memiliki atau bisa menaiki ranking pertama atau kedua, itu dianggap sebagai anak yang cerdas, kecerdasannya tinggi. Kemudian anak pintar, anak pandai, dan mempunyai nilai yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu anak berbakat. Anak berbakat ini pengertiannya yaitu anak itu mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Dia mempunyai komitmen yang tinggi. Jika dia melakukan atau menyukai misalnya sepak bola, dia akan melakukannya dengan komitmen dari hati yang sungguh-sungguh. Dia melakukan latihan yang rutin dan didukung oleh orang tua yang menyekolahkannya di sekolah sepak bola, dan dia melakukannya secara sungguh-sungguh. Dia bakatnya itu sepak bola menjadi prestasinya semakin bagus. Dia juga memiliki kreativitas yang tinggi. Oke, selanjutnya pengertian atau definisi dari anak cerdas berbakat sendiri. Anak cerdas berbakat adalah di mana anak tersebut bisa mewujudkan atau membuktikan bahwa dia itu mempunyai prestasi yang tinggi di bidang-bidang tertentu. Ini ada 4 bidang. Yang pertama intelektual. Intelektualnya itu tinggi. Dia bisa berpikir secara cerdas. Dia dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu bisa dipecahkan dengan mudah atau cepat. Jadi dia ketika menjumpai masalah, dia itu tidak berpikir lama, tidak menunggu, dia langsung bisa menemukan jalan keluarnya. Itu anak cerdas berbakat. Yang kedua yaitu kreatif. Di mana anak tersebut mempunyai prestasi yang tinggi, kreatifnya itu sangat tinggi. Dia bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Kemudian artistik ini menyangkut hal keindahan, di mana hal yang biasa yang tidak indah sama sekali di tangan anak yang berbakat ini bisa menjadikan suatu nilai yang keindahannya itu menjadi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu jiwa kepemimpinan. Kepemimpinannya itu seorang anak cerdas berbakat itu sangat tinggi. Dia bisa mengorganisir orang-orang lain di dalam panduan dirinya, tetapi bukan dengan keegoisannya. Dia bisa memimpin untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, jadi anak cerdas berbakat ini mempunyai kemampuan yang unggul dan memerlukan
pelayanan yang khusus untuk mencapai prestasi yang tinggi sesuai dengan bakat yang anak tersebut miliki. Kemudian anak cerdas berbakat ini bukan hanya kemampuan intelijensinya atau intelektualnya ya, tetapi juga kemampuan bakat di bidang yang lainnya. Itu pengertian dari anak cerdas berbakat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi akan dijelaskan oleh Karen. Ya, berikutnya karakteristik anak cerdas berbakat. Macam-macam komponen kecerdasan. Di sini ada 8 macam komponen kecerdasan. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal adalah kecerdasan seseorang dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Kecerdasan linguistik verbal ini kebanyakan dengan anak-anak yang senang membaca, menulis, bercerita, mendengarkan, cenderung memiliki gaya belajar dengan membaca, mencatat, dan mendengarkan ceramah. Kemudian, yang kedua yaitu kecerdasan logiko-matematik. Kecerdasan logiko-matematik adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan logika atau penalaran. Biasanya, seorang anak-anak ataupun seseorang dalam menggunakan logika atau penalaran ini, anak-anak adalah orang yang berpikir kritis. Kemudian logikanya sangat tinggi. Kemudian kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini adalah kecerdasan seorang dalam memvisualisasikan gambar dalam benak mereka. Tipe ini pada umumnya terampil mengenai menggambar dalam 2 dan 3 dimensi. Imajinatif, kreatif, dan peka terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antara unsur tersebut. Mereka cenderung mengingat sesuatu menggunakan coretan, sketsa, atau gambar-gambar. Kemudian, kecerdasan ritmik musik. Kecerdasan ritmik musik ini adalah kemampuan seseorang yang berkaitan dengan kepekaan terhadap suara, ritme, nada, dan musik. Anak tipe ini mampu bernyanyi, memainkan alat musik. Mereka memiliki pendengaran yang kuat sehingga memiliki gaya belajar melalui ceramah atau menggunakan lagu. Jadi anak-anak dengan kecerdasan ritmik musik ini biasanya dia lebih senang dengan mendengarkan ceramah atau musik. Kemudian kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik ini adalah kecerdasan seseorang dalam menggunakan atau menggerakkan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan. Pada umumnya mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, terampil menggunakan tangannya untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, dan memiliki beberapa keterampilan fisik dan spesifik, seperti melakukan koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan dalam bergerak. Selain itu, mereka memiliki kepekaan dalam menerima rangsangan atau sentuhan. Contohnya ini anak-anak yang pintar menari, anak-anak yang pintar berolahraga, masuknya ke kecerdasan kinestik. Kecerdasan interpersonal.
Kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan seseorang dalam memahami, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain. Secara teori, anak memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi memiliki kepekaan terhadap suasana hati, perasaan orang lain. Anak ini biasanya belajar paling baik dengan bekerja dengan orang lain dan mudah diterima oleh orang lain sebagai usia dan kalangannya. Jadi, anak-anak yang interpersonal ini bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan anak dalam memahami diri sendiri. Mereka yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri, memahami kekuatan atau kelemahan dirinya, dan menyadari sesuatu yang membuat dirinya unik. Anak ini mampu memprediksi reaksi diri atau emosi sendiri dalam menghadapi sesuatu, berpikir kritis dan filosofis termasuk di antara ciri orang dengan kecerdasan ini. Jadi, dengan kecerdasan intrapersonal ini, anak bisa memprediksi emosinya itu bagaimana, kemudian reaksinya itu bagaimana gitu, dia bisa mengontrol dan memprediksinya. Kemudian yang terakhir, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kepekaan seseorang dalam menghadapi fenomena alam. Mereka pada umumnya memiliki kemampuan untuk mengenali bentuk dan menggolongkan spesies flora dan fauna di alam sekitar. Anak tipe ini menyukai aktivitas outdoor. Berbagai kecerdasan dapat dikembangkan dengan melakukan berbagai hal, di antaranya dengan terus berlatih dan mengasah kemampuan sesuai dengan bidang yang ditakati. Kemudian, domain karakteristik anak berbakat istimewa. Karakteristik intelektual kognitif menunjukkan atau memiliki ide-ide yang rasional, gagasan-gagasan yang tidak lazim, pikiran-pikiran yang kreatif. Jadi anak-anak karakteristik intelektual ini memiliki pikiran-pikiran yang kreatif, mampu menghubungkan ide-ide yang nampak tidak berkaitan menjadi suatu konsep yang utuh. Kemudian menunjukkan kemampuan bernalar yang sangat tinggi. Anak yang karakteristik intelektual kognitif ini penalarannya sangat tinggi. Imajinasinya juga luar biasa. Dan anak ini sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pelajaran yang diberikan. Kemampuan yang membaca juga sangat tinggi. Dan anak ini mempunyai gagasan yang sangat baik dan sehingga bisa menginspirasi teman-temannya. Kemudian, karakteristik persepsi emosi. Anak dengan karakteristik persepsi emosi ini sangat peka perasaannya. Anak yang mempunyai karakteristik ini juga menunjukkan gaya bercanda, gaya humor gitu. Kemudian memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu. Anak ini juga berkarakteristik peka dengan adanya perubahan kecil dalam lingkungan sekitarnya, seperti suara, aroma, ataupun cahaya. Pada umumnya anak-anak karakteristik ini anak yang introvert. Sangat terbuka dengan pengalaman atau hal-hal baru. Kemudian karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Anak-anak karakteristik motivasi ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Dan anak-anak yang ini tuh sangat mandiri. Anak-anak karakteristik ini selalu berusaha mencari kebenaran, mempertanyakan dogma, mencari fakta hidup. Kemudian melakukan sesuatu asal dasar nilai-nilai filsafat yang sering sulit dipahami orang lain. Anak-anak dengan karakteristik ini senang menghadapi tantangan. Kemudian sangat peduli dengan moralitas dan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan integritas. Kemudian karakteristik aktivitas. Karakteristik aktivitas ini anak-anak punya energi yang seolah tak pernah habis, selalu aktif beraktivitas dari satu hal ke hal yang lain. Karakteristik ini karena anak-anak punya energi, kemudian suka beraktivitas, aktif gitu, jadi sulit untuk tidur dan sangat waspada sekali dengan karakteristik ini. Karakteristik aktivitas ini, anak-anak mampu berkonsentrasi pada suatu persoalan dan waktu yang sangat lama. Anak-anak dengan karakteristik aktivitas ini tekun, anak-anaknya tekun, gigih, dan pantang menyerah. Tapi kendalanya cepat bosan dengan situasi yang monoton gitu. Kemudian karakteristik relasi sosial. Umumnya senang mempertanyakan atau menggugat sesuatu yang telah mapan. Sulit melakukan kompromi dengan pendapat umum. Merasa diri berbeda, lebih maju dibanding orang lain. Anak-anak karakteristik relasi sosial ini lebih senang dan nyaman untuk bertemu atau berdiskusi dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua daripada mereka. Anak-anak karakteristik ini juga mudah iba, ematik, dan senang untuk membantu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan tentang karakteristik anak cerdas berbakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anak cerdas berbakat. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi anak cerdas berbakat? Baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan atau menghadirkan anak cerdas berbakat, yaitu yang pertama ada hereditas. Hereditas ini adalah genetik yang diwariskan dari orang tuanya, baik dari ayahnya maupun ibunya. Jadi, hereditas ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak cerdas berbakat, yaitu mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa baik itu intelektual, fisik, psikomotor, ataupun kepribadiannya. Seperti itu. Misalnya, anak yang memiliki intelektual yang tinggi, kemudian psikomotor yang baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, gizi. Nah, ketika anak dalam kandungan, itu akan sangat berpengaruh dengan kecerdasan anak. Maka dari itu, ketika ibu sedang hamil, harus mengonsumsi gizi yang baik, seperti makanan-makanan yang memiliki gizi seimbang, supaya meningkatkan kecerdasan anak pada masa pertumbuhan atau perkembangannya selama di kandungan, dan juga pada masa anak di usia 5 tahun. Kemudian yang ketiga ada lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan kecerdasan anak ataupun keberbakatan anak. Karena di lingkungan sosial ini juga banyak anak yang melakukan interaksi dengan sekitarnya, seperti itu. Jadi ada yang namanya lingkungan sosial
dan juga lingkungan budaya, yang mana lingkungan sosial dan lingkungan budaya ini sangat berkesinambungan terhadap kecerdasan dan juga keberbakatan anak. Kemudian, yang keempat yaitu motivasi anak. Nah, motivasi anak ini harus dimulai dari dirinya sendiri. Setelah anak itu bisa mengontrol, kemudian mengarahkan dirinya harus kemana, harus bagaimana mengembangkannya, juga harus didukung atau ada dorongan dari orang-orang sekitarnya, terutama keluarga. Kemudian di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Lingkungan sosialnya, baik itu di masyarakat ataupun dengan teman-teman sebayanya, seperti itu. Jadi motivasi anak ini sangat penting dan diutamakan paling besar adalah dari dirinya sendiri. Karena kecerdasan seorang anak ini memiliki keemosionalan yang kurang stabil ketika dia kurang mampu mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri. Seperti itu. Sebagai pendukungnya, terutama ada lingkungannya, kemudian keluarganya. Seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Yang pertama itu ada akselerasi. Akselerasi adalah model yang bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki sekolah dasar pada usia dini, atau loncat kelas, atau bisa juga mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua ada pengayaan. Jadi pengayaan itu model yang diberikan dengan cara memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul atau kemampuan khusus. Yang ketiga ada kelas unggul. Pada model ini digunakan dengan cara peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Tetapi dikhawatirkan setiap peserta didik akan memiliki sifat yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang cerdas dan berbakat, di mana guru berperan sebagai konselor untuk menangani masalah-masalah yang akan timbul mengenai bakat yang dimilikinya ataupun minat belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Terima kasih kepada Dwi Yulianti yang telah memaparkan materi penyelenggaraan pendidikan bagi murid cerdas berbakat. Selanjutnya, saya Giana Riantini akan memaparkan materi tentang layanan bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Layanan bimbingan bagi anak cerdas berbakat itu ada 2 tahap. Yang pertama, tahap penjaringan atau screening. Dilakukan oleh guru dengan menganalisis hasil belajar anak berdasarkan tugas dan kreativitasnya selama proses pembelajaran. Yang kedua, tahap seleksi atau identification. Dilakukan dengan tes untuk mengetahui kemampuan intelektualnya. Model ini bekerja sama dengan psikolog dan konselor untuk menentukan IQ dan bakat anak. Layanan pendidikan bagi anak berbakat. Yang pertama ada program pengayaan. Dilakukan dengan memberikan tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan dari teman-teman yang biasa. 2. Layanan akselerasi. Layanan ini untuk mempercepat penguasaan kompetensi dalam merealisasi bakat anak. Dapat dilakukan dengan sistem loncat kelas maupun loncat mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, layanan kelas khusus atau kelas unggulan, yaitu anak yang berbakat unggul dikelompokkan dalam satu kelas dan diberikan layanan tersendiri sesuai dengan bakat mereka. Yang keempat,
layanan bimbingan sosial dan kepribadian, bertujuan agar anak mampu mengendalikan diri atau tidak bersikap egois dan paling hebat, dan dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik. Yang kelima, homeschooling. Pada lembaga non-formal dilakukan dengan homeschooling. Yang keenam, ada kegiatan ekstrakurikuler. Pada lembaga kursus atau ekstrakurikuler, bakat yang dimiliki oleh anak seperti tari, olahraga, matematika, bahasa, dan lain-lain dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir, layanan bimbingan anak cerdas berbakat di sekolah dasar. Itu memperhatikan berbagai hal. Yang pertama, menyediakan kesempatan pengalaman khusus. Untuk anak cerdas berbakat, dapat mengembangkan potensinya secara terprogram dan berkesinambungan. Yang kedua, menata lingkungan dengan baik, agar memperkaya peningkatan pertumbuhan intelektual, afektif, intuisi, dan sosial. Yang ketiga, adanya partisipasi dan kerjasama oleh anak dan orang tua. Yang keempat, melakukan interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Nah, memiliki berbagai ragam kecakapan, sehingga mereka menemukan keunikan dan ketertarikan dirinya. Yang terakhir ada memfasilitasi anak untuk mengetahui berbagai informasi. Nah, dari fasilitas itu dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan yang sesuai dengan bidang yang diminatinya. Sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.